Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 1 Februari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 5, ayat 21 sampai dengan ayat 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudari yang terkasih, percaya, itulah yang utama. Kalau kita percaya pada sesuatu, pasti kita akan menjalankannya, entah apapun itu. Kiranya dalam segala hal di tengah kehidupan ini dibutuhkan kepercayaan.
Jika kita berjalan malam dengan mengendarai sepeda motor atau mengemudikan mobil, di mana banyak jurang yang kita lewati, tetapi karena kita percaya bahwa kita pasti selamat, maka kita berani melaluinya. Demikian pula ketika kita jalan malam sendirian, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita sehingga kita selamat, maka barulah kita melakukannya. Jadi, sebenarnya kepercayaan itulah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini ada dua peristiwa penyelamatan yang terjadi. Peristiwa pertama, yakni penyembuhan wanita sakit pendarahan, dan peristiwa kedua adalah menghidupkan anak Zairus. Kedua keajaiban ini mempunyai maksud yang sama, yakni bahwa dengan iman kita diselamatkan. Padahal mereka telah melakukan segala daya upaya dalam hal-hal yang insani untuk memperoleh penyembuhan, tetapi hasilnya tidak ada. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Dalam keadaan yang tak terduga, keselamatan itu datang di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka bisa selamat? Karena mereka beriman bahwa dengan campur tangan Yesus, semua derita dan penyakit akan disembuhkan. Hal ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bertanya diri, apakah kita sungguh sudah mempunyai iman kepercayaan seperti mereka dan menggantungkan hidup kita dengan kepercayaan kepada Allah? Tidakkah kalau kita mau jujur, seringkali kita justru sebaliknya, yakni seringkali kita merasa takut dan putus asa dalam menghadapi segala rintangan dalam jalan hidup kita. Maka dari itu, marilah kita berusaha dan berjuang dengan semangat iman akan Tuhan Yesus Sang Mesias untuk tidak takut dan dengan penuh harapan selalu beriman dan berharap pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kuatkanlah imanku supaya aku benar-benar dapat mengandalkan kuat kuasa-Mu, sehingga hidupku terhindar dari segala sakit penyakit dan akan merasakan tenang serta bahagia karena-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.